dengan dua testimoni. Saudara sudah dengar, tapi ya kita bicara pengampunan, saya harus mengatakannya kembali. Pertama, beberapa tahun yang lalu saya punya kakak itu ditabrak mati oleh seorang tetangga. Saya yang pergi ambil di subuh kira-kira jam 2. Untuk sampai di rumah sakit, tahu bahwa suaminya sudah meninggal, dia istri bilang ke saya sudah pagi ketika jenazah dibawa sampai rumah, anak-anaknya tanya, "Papa di mana?" Saya sangat tidak bisa jawab. Mereka berdua punya 3 orang anak, dan anak yang keempat sementara dalam kandungan kira-kira 4 bulan. Sesuatu yang berat sekali saya melihat papa dan mama yang sangat terluka waktu itu. Saudara, tiba-tiba ada satu waktu ada penabisan pendeta-pendeta Gemiti. Saya dampingi seorang pendeta. Saya pergi ke gereja pakai motor, di mana saya punya kakak itu ditabrak. Saya mau parkir motor di belakang satu mobil Avanza hitam. Mungkin dia mau keluar ya, dia mau antret dan keluar. Saya dengar satu suara bilang begini, "Siapa bu motor itu? Tidak bisa kasih pindah." Saya coba lihat, yang bicara itu adalah orang yang tabrak saya punya kakak. Saudara bisa bayangkan saya punya hati. Saya seorang laki-laki muda yang sangat kuat, dan saya bisa melakukan banyak hal, termasuk cek dia. Saya punya sahabat satu tahu bahwa saya sementara marah. Dia datang peluk saya, dia bawa saya ke konsistori gereja, dan dia bilang, "Ian, engkau harus berdoa." Saya berdoa habis, saya dampingi pendeta yang besok mau disiap, calon pendeta yang besok mau ditabiskan. Saya pulang, saya bilang kepada saya pun papa, mama, dan saudara, berhentilah membenci dia. Karena setiap kali kita lihat dia, kita yang terluka. Ada sikap yang tidak baik dari dia, kita yang terluka. Hari itu saya mengambil sebuah definisi tentang pengampunan. Pengampunan bukan melupakan masalah. Makin sakit hati kita makin tidak bisa melupakan. Tapi pengampunan itu adalah membebaskan diri, menyambut dia, menyambut kesalahannya sambil siap. Mungkin besok dia bikin sebuah kesalahan. Kedua, ini hal lama yang saya cerita. Saya melayani di Sabah. Ada satu hari tetangga terdekat, bukan terdekat, ada tetangga di kiri kanan, tapi dia ada di dekat situ. Dia sakit berat. Orang kasih tahu saya pergi, dia lagi muntah. Saya kan tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saya pergi cari anak-anak, dorong, kau datang masak kasih dia bubur, karena dia punya istri ada berangkat ke kota. Saya pergi cari, mereka sudah siap datang untuk urus dia. Saya langsung terus ke Seba. Dari Seba saya pulang sedikit buru-buru karena mau persiapan perjamuan kudus. Saya sampai puskesmas Daeko, saya singgah karena besok hari Minggu akan dilaksanakan pelayanan kesehatan gratis di situ dalam kerjasama gereja dengan pihak kesehatan. Saya singgah, saya ketemu kepala puskesmas, terus saya jalan. Saya benar-benar tidak tahu kalau orang sakit itu mereka sudah bawa di puskesmas. Saya tidak tahu. Karena saya suara begini besar ini, dia pasti pikir, oh pendeta Yandi sudah datang, pasti lihat dia. Ternyata sekarang saya tidak tahu. Saya pulang karena mau persiapan perjamuan. Kami persiapan perjamuan, pas mau lagu, pas sudah selesai dan amin, amin. Saya lihat ada oto puskesmas datang dan masuk ke rumah. Saya habis saya tanya majelis, "Hei, ini oto puskesmas datang buat apa itu?" Saya pikir mau bawa beliau ke sana. Bapak mungkin dong sudah bawa pulang beliau. Oke, habis ini kita pergi ya. Kami habis doa di konsistori, kami pergi. Saudara, saya sementara pakai toga hitam. Pas kami baru sampai pagar depan rumahnya, dia berteriak begini, "Usir itu pendeta, usir!" Dia punya istri sudah datang. Saya lihat majelis dong agak sedikit terganggu. Saya bilang, "Mari kita masuk." Waktu kita masuk, beberapa majelis tidak tahan karena dia mulai maki, dia mulai marah, dan seluruh bahasa makian itu dia sampaikan untuk saya. Menurut saudara, saya punya hati penuh sukacita kok. Saya bilang kepada istri, "Ina, bikin kopi dong, kok saya minum." Majelis separuh menangis dan mereka pulang. Itu kopi pun pahit, itu 4 kali lipat dari itu kopi yang sebenarnya. Karena sementara saya minum, dia maki-maki. Terus saya pulang. Pas masuk kamar itu saya langsung menangis sejadi-jadinya. Saya menengadah ke langit dan saya bilang, "Tuhan, saya salah apa? Saya salah apa? Kok saya tidak tahu kultur di sini?
hanya karena itu saja bebas memaki saya. Saya ambil keputusan malam itu tidur di Seba. Malam itu saya tidak bisa tidur, saya bolak-balik tidak bisa tidur. Besok pagi kita akan perjamuan kudus. Tuhan bayangkan, saya mau bikin perjamuan ke mana? Hati terluka begitu. Sekitar jam 2 saya tidak bisa tidur, saya berdoa, Tuhan, tolong kasih tenang saya hatiku. Saya tidur dulu Tuhan. Dan Tuhan tolong kuatkan hati saya. Kan saya tidak mungkin laksanakan perjamuan kalau saya begini. Kasih kuat sedikit untuk saya bisa pergi dan minta maaf di dia. Singkat cerita saya bisa tidur, bangun pagi saya siap-siap. Saya pulang. Mau perjamuan dalam pikiran tadi. Bagaimana saya harus naik kalau saya dengan hati yang begini. Saya harus singgah di dia dan minta ampun. Walaupun saya tidak salah. Makin dekat dia rumah, makin dekat dia rumah itu saya sepertinya sudah tidak ada hidup. Terus lewat dia punya rumah baru ke saya, ke pastori tempat saya. Dia dengar saya punya bunyi motor dari sana datang. Saya makin dekat saya sudah tidak bisa, saudara. Saya rasa, kita mati sudah. Saya parkir motor tepat di depan pintu pagar rumah. Saya pas standar motor, dia lari dari sana. Saya dalam hati mati gitu. Mati. Saya cepat-cepat turun supaya kalau ada serangan kan saya bisa bela diri sedikit. Saya turun posisi berdiri begini, ternyata dia lari dari sana hanya untuk berlutut. Dia peluk, saya peluk kaki kuat-kuat dan dia bilang begini, Bapak tidak boleh naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf dan saya minta ampun di Bapak. Saudara lihat, saya berdoa, Tuhan jangan biarkan saya naik mimbar sebelum saya minta ampun di dia. Tapi dia sementara berdoa, Tuhan jangan dulu pendeta naik mimbar sebelum saya minta ampun. Kami dua berpelukan ke teletapi. Kami dua menangis sekuat-kuatnya. Jemaat dan majelis jemaat yang mau pergi ke gereja, mereka menyaksikan pemandangan itu dan mereka ikut menangis terharu. Saya membayangkan tanpa sebuah khotbah pengampunan, pesan terkirim kepada jemaat-jemaat yang hari itu menyaksikan. Kadang-kadang kita mau mengampuni saudara, tapi hati kita, pikiran kita disesatkan. Jangan sampai saya minta maaf kok dia. Biar seteduh. Semoga yang ada terluka sakit hati dong pulang bisa singgah Tapi bawa motor supaya standar baik-baik. Dan sampai kalau yang itu datang dia kalau dia datang serang, Tuhan memberkati kita. Mari